pula untuk masyarakat dan rakyat. Jangan kalian ini lupa dengan Allah dan Rasul. Jangan kalian cuma dipermainkan dengan kebohongan, dipermainkan dengan janji-janji yang palsu, dipermainkan dengan apa? Khianat dalam amanat. Jangan. Ayo kalian pun juga berjalan dengan bagaimana jujur, menjalankan amanat dengan baik. Sebagai rakyat harus taat kepada pemimpinnya. Sebagai rakyat harus sami'na wa ata'na kepada ulama-ulamanya. Insya Allah kita akan maju ke depan. Tapi kalau rakyat, ulama, pemimpin tidak bersatu, akhirnya akan jadi hancur. Saya tidak ingin Indonesia hancur. Indonesia ke depan harus lebih nikmat. Penduduk negeri ini adalah penduduk negeri yang sangat amat baik. Insya Allah pemimpin-pemimpin bangsa kita juga pemimpin yang baik. Semua presidennya, menterinya, anggota DPR-nya, TNI, Polri-nya semua adalah baik. Tidak ada orang yang tidak baik. Yang tidak baik adalah perasaan kita. Yang tidak baik adalah sangka kita. Yang tidak baik adalah tingkah laku kita. Mari kita ke depan sama-sama. Baik untuk menuju kebaikan. Dan insya Allah kita selalu berada di dalam wadah yang baik. Insya Allah Indonesia selalu baik. Dan Indonesia berkat para ulama, berkat para salihin, insya Allah semua kepemimpinan yang ada di negeri ini, semua insya Allah akan dijadikan orang-orang yang pandai bertaubat dan pandai menjalankan amanat dan orang-orang yang jujur dalam menjalankan semua tugas. Insya Allah mudah-mudahan kita insya Allah bisa berjumpa dengan orang-orang yang jujur. Berjumpa selalu dengan orang-orang yang menjalankan amanat dengan baik. Sekali lagi, sangka bahwa prasangkaan kitalah yang salah, bukan orang lain yang salah ya. Saya titipkan ini semua nasihat untuk diri saya dan semua umat. Semua umat insya Allah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan cerita. Minta maaf karena saya selingi sedikit ini. Karena saya ingin pemimpin-pemimpin saya tidak dijelek-jelekan oleh siapapun. Ulama-ulama kita tidak dijelekkan oleh siapapun. Bangsa kita tidak dijelekkan oleh siapapun. Yang ada adalah kenikmatan-kenikmatan saling menghormati, saling menyayangi, saling menyintai, saling membangun Indonesia ke depan lebih baik daripada Indonesia yang lalu. Ya. Lalu bukan tidak baik, sudah baik, ke depan harus lebih baik. Itu yang dikatakan Rasulullah. Kalau hari ini sama hari esok yang akan datang lebih jelek daripada hari ini, berarti kita orang-orang yang merugi. Orang-orang yang dikatakan terlaknat. Maksudnya begini, kalau hari ini sama-sama yang kemarin kita rugi. Kalau hari ini lebih jelek daripada yang kemarin, kita ini orang yang sudah terlaknat. Ya, dan kita ini harus tambah ke depan, harus lebih baik daripada masa yang lalu. Kalau kemarin kita mungkin membaca Al-Quran hanya 1 lembar, tahun ini setiap hari kita bisa 2 lembar. Begitu pula para pemimpin dan pemimpin, anggota DPR kita, pemimpin kita, TNI, Polri kita, semua masyarakat kita bisa menjalankan ke depan lebih baik, maju. Ayo kita sama-sama mendorong, yang bisa berdoa dengan doanya, yang bisa dengan pikiran-pikirannya dikerjakan, yang bisa tenaga-tenaganya. Ini adalah bangunan yang satu, Indonesia, NKRI, harga mati. Ini yang perlu kita bangun bersama-sama ya. Islam bukan teroris, Islam bukan orang yang jelek, Islam bukan orang yang keras, Islam bukan agama yang tidak toleran. Satu cerita saya tambah di sini. Maaf tadi saya baru dapat juga cerita ini dari Masjid Riyadh tadi. Habib Ali tadi yang membawakan. Dan ini cerita selalu saya kenang dari zaman Habib Anis dulu. Kalau dikatakan Islam itu keji, Islam itu keras, Islam itu tidak toleransi. Contohnya kita dengan siapa? Kita ikut contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW waktu ada seorang wanita yang mengaku kesalahannya di depan Rasulullah. Ia mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berzina. Hukumlah saya. Di situ Rasulullah berpaling seakan-akan Rasulullah tidak ingin mendengar keluhan itu. Seorang wanita ini ingin bertaubat dan tidak ingin disiksa di akhirat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hukumlah saya supaya saya tidak kena hukuman kelak di akhirat.
Tapi Rasulullah mengatakan, wahai ibu, kamu itu tidak usah ngaku begitu, tidak usah. Tidak ya Rasulullah, saya tetap adalah orang yang melakukan perzinahan. Siapa saksinya? Saya sendiri ya Rasulullah. Jadi memaksa supaya Rasulullah menghukum. Setelah itu Rasulullah masih tanya, wahai ibu, saya lihat kamu ini mempunyai anak. Susui dulu anak kamu sampai selesai. Maksudnya Rasulullah, setelah menyusui sampai selesai, siapa tahu dia tidak mau mengucap itu lagi dan tidak minta dihukum rajam. Sampai seperti itu Rasulullah menghindar supaya anak ibu ini tidak sampai terhukum. Jadi tidak ada Islam itu menghalalkan membunuh. Menghalalkan hukum ini pun yang tidak ada saksi tadi. Karena pengakuan seorang wanita sama Rasulullah masih dicari bagaimana supaya wanita itu tidak mengaku lagi. Susui dulu anak. Setelah sekian tahun, ibu itu datang lagi sama Rasulullah dan membawa anak. Dan dia membawa makanan, dibawa dan ditunjukkan ke Rasulullah bahwa anaknya sudah tidak menyusu lagi. Dan ini lagi makan, bisa makan dengan sendirinya. Ya Rasulullah laksanakan. Subhanallah. Itu pun Rasulullah masih menunda. Tapi karena dia memaksa, dilakukan rajam. Dilempar. Ada sahabat-sahabat yang melempar dengan keras. Rasulullah mengatakan, hei jangan kamu lempar dengan keras. Dia adalah wanita yang telah mengakui dosanya. Dan saat ini Allah telah mengampuni dosanya. Dosa orang wanita ini, ampunan yang Allah berikan kepadanya, kalau dibagikan oleh seluruh penduduk yang ada di Madinah ini, niscaya mereka mendapat bagiannya. Pengakuan dosa. Itu pun ditunda sama Rasulullah untuk tidak terbunuh orang ini. Karena memang bisa dia kalau tidak mengaku, tidak ada masalah. Karena dia mengaku, makanya di situ juga ada hukum. Orang kalau sudah melakukan dosa, tidak usah cerita ngalor ngidul. Tidak usah cerita ke sana sini, saya habis zina, saya habis ini. Tidak perlu, itu ditutup sama Allah, tutupi. Islam itu menutupi aib orang lain. Ini Islam. Jadi kenapa sekarang orang Islam membuka, bahkan dikirim sedunia semua tentang kejelekan saudara muslim yang lain. Kenapa kalian bangga? Bangga dengan aib saudara kalian. Kenapa kalian mencari kesempatan dan bahkan mencari kesalahan-kesalahan orang untuk menjadikan diri kalian lebih hebat dari yang lain? Orang yang mencari kesalahan orang, kejelekan orang, dia adalah orang yang paling jelek. Jangan kalian merasa bahwa kalian orang hebat. Karena kalian tahu kejelekan orang lain, kejelekan pemimpin ini, pemimpin itu, kejelekan anggota ini, anggota itu. Tidak perlu. Ini bukan tugas kalian, wahai umat Muhammad SAW. Tugas kalian bukan seperti itu. Tugas kalian adalah tugas untuk menutup kesalahan orang lain. Kesalahan kalian sendiri kalian tutup, kesalahan orang lain pun juga harus ditutup. Tidak perlu ada berita tentang kesalahan. Yang ada adalah berita tentang keberhasilan. Tunjukkan berita keberhasilan setiap saat di negeri ini. Jangan tunjukkan berita kesalahan setiap saat di negeri yang kita cintai ini. Indonesia tidak memerlukan kesalahan. Indonesia memerlukan keberhasilan. Keberhasilan tidak pernah kalian tonjolkan. Yang kalian tonjolkan kesalahan orang lain untuk menonjolkan seakan-akan kalian lebih hebat dan lebih baik daripada orang lain. Nasihat ini saya berikan untuk diri saya dan untuk seluruh penduduk negeri yang saya cintai dan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Seluruh yang mendengar acara ini, saya nasihatkan supaya saya tidak terbebani dengan hal-hal yang nanti akan dituntut. Apakah engkau telah menyampaikan tentang yang hak kepada masyarakat dan bangsa ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, mengampuni Bapak Presiden, mengampuni semua menteri-menterinya, mengampuni semua anggota DPR, mengampuni dosa wakil presiden, mengampuni dosa seluruh anggota TNI dan Polri kita, mengampuni dosa ulama-ulama kita, mengampuni dosa seluruh masyarakat dan bangsa kita. Mudah-mudahan dari malam hari ini semuanya akan dibukakan hatinya oleh Allah untuk selalu menonjolkan kebaikan, bukan mencari dan menonjolkan kejelekan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kami titipkan negeri dan bangsa ini kepadamu. Engkau telah memerintahkan kami untuk menyampaikan, kami telah sampaikan ya arhamar rahimin. Dan kami bukan lebih baik daripada mereka. Kami adalah sumber kejelekan.
tetapi kami ingin menjadi baik bersama mereka. Ya Allah, jadikan kebaikan ke depan adalah kebaikan yang akan mengantarkan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jadikan penduduk negeri ini semua berhasil. Yang lagi berdagang ya Allah, jadikan perdagangan mereka lancar dan berhasil dengan ridha dan rahmat serta berkah darimu. Yang lagi bekerja, jadikan pekerjaan mereka ya Arhamar Rahimin pekerjaan yang membawa keberkahan dan keridhaan darimu. Yang lagi bertugas ya Allah mengamankan negeri ini, berilah kepada mereka kemampuan dan kekuatan agar mereka dapat mengamankan dan menyelamatkan negeri ini dengan baik. Ya Rabb, yang lagi menjadi ulama di negeri ini, jadikan mereka ulama-ulama yang kau ridhai dan kau cintai, karena mereka adalah penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seandainya ada dari bangsa ini siapapun mereka berbuat salah atau dosa, kami yakin mereka adalah hamba-hambamu yang lupa, hamba-hambamu yang tiada mampu melawan syaitan dan nafsu. Ya Rabb, berkat malam hari ini, berilah ampunan bagi kami, ampunan bagi kedua orang tua kami dan bagi mereka semuanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami, aparat-aparat kami, semua yang ada yang terlibat di negeri ini ya Rabb, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ridha, jalan yang penuh dengan kasih sayang, hingga kami tiada mendengar berita kecuali berita kebaikan, hingga kami tiada mendengar kecuali sesuatu yang membawa keberhasilan bagi negeri dan bangsa ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bisiril Fatihah. Saya adalah manusia yang tiada lepas daripada khilaf dan salah. Doakan saya supaya saya menjadi yang benar. Dan insya Allah saya doakan pula kalian, mudah-mudahan kita sama-sama berada di dalam wadah yang benar. Saya menasihati ini bukan saya lebih baik. Saya menasihati ini khusus untuk diri saya dan orang-orang yang dekat kepada saya. Dan untuk bangsa dan pemimpin serta semua yang ada di Indonesia ini, yang terlibat untuk pemerintahan di dalam pemerintahan di Indonesia ini. Karena kecintaan dan sayang saya. Bukan saya menghinakan siapapun, mereka semua adalah baik. Ayo dengan kebaikan ini kita sama-sama menuju kepada keridhaan Allah hingga nantinya kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.